Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Di bulan yang baru, di bulan Desember, biarlah sukacita Tuhan turun atas kita semua. Amin. Di dalam-Mu kami temukan sukacita Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, amin. Yes Jesus, kami terima sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Yes Jesus. Tuhan, biarlah pengharapan kami hanya pada Engkau saja. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi oleh Roh-Mu yang memampukan kami untuk kami bisa berjalan sampai saat ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang
dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang beribadah bersama-sama, kita persiapkan roti dan anggur perjamuan kita. Sebelum kita mengambil dan menerima perjamuan kudus ini, firman Tuhan jelas sekali mengatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Firman Tuhan jelas sekali mengingatkan kita, sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, kita harus menguji diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengakui kita adalah tubuh Kristus dan kita ada di dalam Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus menyerahkan tubuhnya dan darahnya bagi kita? Karena kalau kita mengambil perjamuan kudus ini dengan cara yang tidak layak, justru ini akan mendatangkan kelemahan. Justru ini akan mendatangkan sakit penyakit. Justru ini akan membuat kita bisa meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, bagaimana sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, hendaklah kita sungguh-sungguh menguji diri kita, supaya waktu kita mengambil perjamuan kudus ini, kita betul-betul percaya bahwa Tuhan sudah menyerahkan nyawanya, sudah menyerahkan hidupnya bagi kita semua. Supaya setiap kita diberkati, setiap kita diberikan kehidupan yang baru di dalam Dia. Setiap kita yang jauh
yang tadinya jauh karena dosa, didekatkannya kepada Bapa. Dan kita mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari, kalau kau sudah sungguh-sungguh menguji hatimu, dan kau memang sungguh-sungguh siap mengambil perjamuan kudus ini dengan keyakinan bahwa engkau ada di dalam tubuh Kristus, angkatlah roti perjamuan ini. Sebab demikianlah firman Tuhan pada malam waktu Yesus akan diserahkan. Ia mengambil roti, lalu sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Lalu sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Ambil waktu untuk kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena setiap kali kita mengambil perjamuan ini, kita makan dari roti dan minum dari cawan ini, kita harus memberitakan kematian Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas setiap orang yang mau percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan sama Tuhan, pimpinlah ya Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, Bapakku, ajaib Kau Tuhan, ajaib segala rancangan-Mu.
perbuatanmu, perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah menurut kehendakmu, terjadilah. Bapa, terima kasih untuk kami sudah dibawa Engkau sepanjang tahun 2020 ini di penghujung tahun. Dan kami bersyukur Tuhan, ini di bulan terakhir di tahun 2020 ini. Kami rindu Tuhan memulai bulan ini dengan rasa syukur. Kami rindu Tuhan di awal bulan ini kami ingin belajar lebih banyak lagi mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus berserah kepadamu. Pimpinlah setiap langkah-langkah kami Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan Engkaulah yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Yang hidupnya takut akan Tuhan. Yang hidupnya seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terangilah jalan-jalan kami Tuhan dengan kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu sungguh-sungguh memerdekakan kami. Bapa, kami tahu Tuhan, tahun ini adalah tahun yang tidak mudah bagi kami. Tapi kalau kami masih boleh hidup dan diberkati sampai hari ini, kami percaya itu semua karena kesanggupan-Mu Tuhan. Untuk mengadakan segala yang kami perlukan untuk kami jalani sepanjang tahun ini. Kami percaya tahun yang akan datang akan jauh lebih baik daripada tahun ini. Oleh karenanya kami mau mempersiapkan dasar, fondasi kami yang lebih kuat lagi Tuhan. Untuk kami melangkah masuk ke tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus atas setiap hati kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang bersyukur tadi pagi saudara berdoa mempersiapkan hari ini dengan memulainya bersekutu dengan Tuhan, dan saudara merasakan betapa baiknya dan besarnya kasih Tuhan atas hidup kita sepanjang tahun ini. Amin. Ada amin saudaraku? Tadi pagi saya ketika berdoa sama Ibu Irma, kami merasakan jamahan Tuhan. Saya nggak tahan saudaraku, jamahan Tuhan yang begitu luar biasa. Membuat saya menangis dan menangis. Merasakan bahwa Tuhan itu baik. Sangat baik, teramat sangat baik. Kalau kita masih boleh sehat hari ini, masih boleh hidup hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan semata. Bukan karena usia kita masih muda, bukan karena kita masih gagah. Bukan saudaraku. Semua itu karena anugerah Tuhan. Ya. Dan saya bersyukur kita sudah memasuki akhir tahun ini, di bulan yang terakhir. Tapi saya percaya justru di bulan terakhir ini Tuhan mau kita preparing, katakan preparing. Persiapan. Ada amin saudaraku? Kita mau persiapan bukan hanya untuk Natal, tapi persiapan untuk melangkah di tahun 2021. Amin. Siapa yang percaya tahun depan akan jauh lebih baik dan jauh lebih besar, Tuhan akan berkarya atas hidupmu. Ada amin saudaraku. Jadi khotbah hari ini, pagi ini saya akan membawa kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan
bagaimana sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita. Dia itu sumber, dia itu source, dia itulah sumber segala kebaikan kita. Ya. Segala yang baik itu datang dari sorga. Tidak ada pertukaran di situ. Ya, tidak akan pernah tertukar sesuatu yang baik yang Tuhan akan berikan sama kita. Ada amin saudaraku? Ya. Jadi kita harus percaya memulai kehidupan kita dengan menaruh pengharapan kita di dalam Kristus. Karena pengharapan itu seperti sauh dibilang. Saudara tahu sauh? Jangkar kapal. Ya, ketika badai datang, itu biasanya kapal besar itu dia akan turunkan sauhnya. Supaya kapal itu tidak terombang-ambing dan tenggelam. Ya. Kalaupun terombang-ambing dia nggak akan kemana-mana. Dia akan mantap di situ aja dia. Ya. Jadi saya percaya pengharapan kita di dalam Kristus itu seperti sauh yang kokoh. Yang dilabuhkan jauh ke dalam. Ya, dan tidak akan goyah. Jadi Bapak Ibu, mari kita renungkan. Ya, coba renungkan, nanti kita pulang kita renungkan masing-masing kehidupan kita. Bagaimana masa-masa ini, dalam masa-masa seperti saat ini, ya sebagai orang Kristen, mungkin iman kita bisa goyah. Banyak orang Kristen yang imannya mulai goyah. Ya, mulai goyah. Bisa nggak iman kita goyah? Bisa. Ya. Mungkin kasih kita bisa menjadi tawar, menjadi dingin. Ya. Sejak pandemi ini orang harus beribadah di rumah dan banyak sekali saya mendapat kesaksian bahkan ketika saya melayani di persekutuan-persekutuan yang lain ataupun gereja yang lain. Mereka mengatakan, aduh nggak enak ya Pak Pendeta. Ibadah kalau dari rumah terus rasanya tuh kalau kumpul sama saudara seiman tuh berbeda. Ya. Suasananya berbeda, dengar khotbah langsung itu berbeda dengan dengar dari offline, dari streaming. Berbeda sekali. Tapi satu hal saya mau kasih tahu sama saudara. Ya. Justru di masa-masa seperti ini, sulit seperti ini, kasih kita tidak boleh menjadi dingin. Ya. Kasih kita harus tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Mau kita ibadah di rumah, mau kita bisa ibadah di tempat ibadah seperti biasanya, seharusnya itu kualitas kita mempersiapkan dirinya sama. Ya, tidak beda. Sama kita mempersiapkan diri kita setiap hari kita beribadah sama Tuhan. Secara pribadi. Karena hadirat Tuhan itu bukan ada di gedung gereja. Hadirat Tuhan itu ada di dalam kita. Kalau kita tiap hari jaga itu. Justru ketika kita berkumpul memang ada sesuatu yang lebih besar. Karena apa? Kalau saudara mempersiapkan kita datang dengan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kita bawa hadirat Tuhan yang kita dapatkan setiap hari. Maka kumpulan orang benar itu akan mendatangkan sukacita yang jauh lebih besar. Ada amin saudaraku. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua justru di masa-masa sulit ini engkau jauh lebih butuh Tuhan daripada butuh gembalamu di gereja. Engkau lebih butuh Tuhan, hadirat Tuhan daripada hanya dengar suara musik yang bagus. Ya, suara worship leader yang keren. Ya. Dengan macam-macam lampu dan segala macam fancy, ya, yang bisa dibuat suasana. Kita bukan cari suasana. Saya baru kasih pemuritan sama satu orang brother. Kita pemuritan. Saya bilang, jangan sampai gereja kehilangan originalitas hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bukan ditentukan oleh tempat. Hadirat Tuhan bukan ditentukan oleh bagusnya permainan alat musik. Bukan oleh bagusnya suara worship leader. Bukan karena pengkhotbahnya luar biasa. Bukan. Originalitas hadirat Tuhan, jamahan Tuhan itu karena Roh Kudus. Dimanapun kita berada, kita harus merasakan jamahan Tuhan.
Dan hanya orang-orang yang haus dan lapar, kata firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Saudara kalau cuma puas datang ke gereja karena khotbahnya bagus, saudara nggak akan puas. Saudara nggak akan puas dengar musik yang bagus pun saudara nggak akan puas. Ya, nggak akan puas. Gereja sudah dibagusin seperti apapun bentuknya, dipasang lampu, dipasang stage yang bagus pun tidak akan pernah puas. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Setiap hari kita harusnya dipuaskan oleh Roh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di tempat ini maupun yang saudara menyaksikan di rumah, bersyukurlah kalau hari ini ketika kau menyembah Tuhan, ketika kau dengar firman Tuhan, dari dasar hatimu kau sadar ada Roh Tuhan sedang menjamahmu, ada Roh Tuhan sedang menginsafkanmu, ada Roh Tuhan sedang memakai firman itu untuk mengingatkan kau akan kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidupmu. Percayalah, itulah urapan yang original. Itulah yang membawa orang diubahkan oleh Tuhan. Ada amin? Jangan cari urapan yang seolah-olah kau hanya rasakan ketika kau ada di satu tempat tertentu, atau dengar jenis musik tertentu, atau dengar pengkhotbah tertentu. Bukan. Roh Kuduslah yang seharusnya kita andalkan untuk mengubah kita. Amin. Ada amin saudaraku. Jadi mari kita lihat ya. Jangan sampai dingin ya. Jangan kasih kita sampai dingin. Ya bisa jadi iman kita bisa jadi goyah. Tapi percayalah, ketika api pengharapan di dalam Tuhan masih ada, percayalah, ketika api pengharapan itu masih ada di dalam kita, dan saudara serta saya tetap bertekun di dalam firman Tuhan, sebagaimana hamba-hamba Tuhan terdahulu, yang pernah dicatat oleh kitab suci, yang pernah dicatat Alkitab, saya percaya, sebagaimana mereka bertahan sampai kesudahannya, kita pun akan bertahan sampai kesudahannya. Saudara tahu nggak pandemi yang paling panjang sampai hari ini belum selesai apa? Virus. Dari berapa ribu tahun yang lalu. Tahu apa? Flu. Flu itu bisa ada vaksinnya? Enggak. Kapan aja orang bisa kena flu, betul nggak? Dulu orang berpikir karena ini. Tapi sebenarnya flu itu karena cuaca aja, karena keadaan di sekitarnya aja. Karena dingin. Karena cold dibilang. Kalau orang bule bilangnya kalau flu itu cold, dia bilang. Karena dingin. Dibutuhkan apa? Istirahat aja. Dibutuhkan minuman-minuman yang menghangatkan aja. Saya tadi pagi pas saya renungkan, kenapa ya orang sibuk cari vaksin kok di China tenang-tenang aja orang. Ternyata orang China itu suka sekali minum teh panas. Terus menghirup uap panas. Mereka hirup uap panas. Dan itu ternyata mempercepat kalau orang kena, mempercepat kesembuhannya, cuma 5-6 hari selesai. Jadi saudara, orang sibuk nyari vaksin, mereka tenang-tenang aja. Sembari jalan cari vaksin, mereka nggak heboh, nggak gempar, nggak makin banyak orang yang kena, betul nggak? Memang mereka yang pertama ngalamin itu. Tapi justru negara-negara lain yang besar-besar itu justru yang kewalahan. Mereka tenang-tenang aja. Ya. Jadi kita perlu belajar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada amin saudaraku. Ya, kebiasaan yang baik mendatangkan berkat bagi kita, betul nggak? Kebiasaan buruk merusak kita, betul nggak? Iya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita lihat. Kita belajar ya dari satu pribadi, seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan.
Mari kita buka Mazmur 71. Ayat 5 sampai 9. Sudah sampai di situ? Ada amin, saudaraku? Apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud? Coba kita lihat mulai ayat yang kelima. Kita baca sama-sama gantian. Ada amin, saudaraku? Saya ayat ganjil, saudara ayat genap, ayat 9 kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Ayat 9 kita baca sama-sama. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ada amin, saudaraku? Inilah pernyataan pemazmur Daud yang luar biasa. Bagaimana dia menaruh pengharapannya. Ya, pengharapan hidupnya hanya kepada Tuhan. Makanya Daud itu hidupnya sangat diberkati Tuhan. Makanya hidup Daud itu sangat dijaga sama Tuhan. Makanya Daud itu walaupun dia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan gak biarkan dia dipermalukan. Ada amin, saudaraku. Gak dibiarkan dia tergeletak. Gak dibiarkan dia diserahkan kepada musuh-musuhnya. Halo. Dari pembacaan yang 4 ayat singkat ini, 4-5 ayat ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, tolong slide-nya yang pertama. Yang pertama itu, menaruh pengharapan pada Tuhan itu harus dilatih sejak muda. Enggak gujuk-gujuk datang pengharapan besar dalam hidup kita. Enggak gujuk-gujuk pengharapan kita tuh kokoh di dalam Tuhan. Pengharapan kita hanya bisa kokoh, hanya bisa bertumbuh, hanya bisa bertambah waktu kita semakin mengenal Allah kita. Bukan karena lihat mujizat. Kenapa orang-orang yang ikut Yesus ribuan orang itu? Ketika Yesus mengatakan perkataan yang keras, lalu mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka gak membangun iman mereka. Mereka gak membangun pengharapan yang kokoh di dalam Kristus, di dalam Yesus. Buktinya apa? Murid-murid pun punya pengharapan yang salah. Karena kan mereka ngikut Yesus sudah umurnya cukup dewasa. Betul nggak? Udah pada dewasa mereka ngikut Tuhan, betul? Itu pun 3,5 tahun loh sama-sama. Pengharapan mereka tetap salah masih. Ada pengharapan yang salah. Mereka pikir Yesus itu datang sebagai raja bagi Yahudi. Sebagai raja yang mereka inginkan secara manusia. Bukan. Ternyata bukan seperti itu. Banyak orang berpikir tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan hanya seperti yang dia pikirkan. Tidak bisa seperti itu. Kita harus semakin dalam dengan pengenalan akan Tuhan. Dalam akan isi hati Tuhan. Daud itu dalam dengan Tuhan. Pengenalan dia akan Tuhan itu dalam. Buktinya apa? Kita lihat ya ayatnya tadi, ayat 5. Dikatakan gini. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda.
Saya mau tanya sama saudara, Daud itu anak yang seringkali dilupakan nggak oleh bapaknya? Ditolak nggak sama bapaknya? Bahkan ketika sekali-kalinya Nabi datang ke rumahnya, yang lain diajak ketemu sama Nabi, dia enggak. Dia dilupakan. Kakak-kakaknya diizinin untuk masuk militer, dia enggak. Suruh jaga kambing domba bapaknya yang 2-3 ekor itu. Tapi lihat, dari sejak muda, dia latih dirinya untuk menerima dengan ikhlas setiap tanggung jawab. Dan dia nikmati hal yang dia kerjakan bersama dengan Tuhan. Dia nikmati, dia gembalakan dombanya sambil memuji Tuhan, sambil main musik dia. Ketika beruang datang, singa datang, dia hadapin. Dia nggak pernah lari dari tanggung jawabnya. Maaf ngomong, kalau saya suruh jaga domba 2-3 ekor, singa buas datang deketin saya. Ini ambil. Kalau dia enggak, dia hadapin. Kalau gembala-gembala zaman sekarang mungkin kalau ketika singa datang dia lari duluan. Kok dia enggak? Kenapa dia berani hadapi tantangan-tantangan yang luar biasa tuh, singa, beruang, bahkan Goliat ketika tantang bangsanya. Kenapa dia berani? Karena dia mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhannya yang dahsyat. Enggak ada yang dia takuti kecuali Tuhan. Enggak ada yang dia takuti. Bahkan sejak muda, Daud itu menaruh pengharapannya hanya pada Tuhan. Daud itu sadar betul bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat sandaran dan pengharapan hidup, bukan yang lain. Lihat ayat 6-nya. Kepadamulah aku bertopang. Halo, saudara kalau masih hidup sampai hari ini dan mengalami kebaikan Tuhan itu karena penopangan tangan Tuhan. Bukan karena kuat gagahmu, bukan. Karena Tuhan yang menopang. Ya. Lalu dikatakan mulai dari kandungan. Bayangkan, dari mana dia dapat pengenalan itu? Dari mana dia dapat pelajaran itu? Kalau enggak dia tahu, dapat pewahyuan sendiri bersama dengan Tuhan. Dari sejak kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Tanda orang punya pengharapan besar di dalam Tuhan adalah dia suka memuji Tuhan. Ada amin. Saudara lagi masa-masa sulit ini lebih banyak ngeluh, ngapain? Tuhan mau kita memuji dia. Ya. Jadi beruntunglah jika kita sudah melatih diri kita untuk menaruh kepercayaan dan pengharapan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus sejak masa mudamu. Saya mau lihat, ada beberapa anak-anak muda di sini yang umurnya mungkin masih belas-belasan. Saya mau kasih tahu, engkau lebih beruntung dari generasi kami. Kalau orang tuamu, sahabatmu mengajak engkau untuk mengenal Tuhan di rumah Tuhan, berkumpul dengan orang-orang yang cinta Tuhan dan membawamu ke dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, engkau beruntung. Engkau jauh beruntung daripada generasi kami. Dan saudara harus tahu, ini pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan pengharapan di dalam Tuhan, itu perlu diwariskan kepada anak cucu kita. Pada generasi berikutnya. Maaf ngomong, saya pernah ngobrol sama teman-teman dari negara lain. Saya bilang, kenapa negaramu dulu kan dibangun atas dasar kekristenan? Sekarang kok sekuler sekali? Kenapa? Sedangkan bangsa kami adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan dulunya. Halo? Justru sekarang lebih banyak di bangsa kami yang mengenal Tuhan daripada di negerimu. Kenapa itu? Dan hampir semua mereka menjawab. Beberapa keluarga saya tanya, dari satu bangsa yang sama.
Mereka jawab, mungkin karena kami tidak menjaga warisan kekal dari Tuhan untuk ke bawahnya. Generasi di atas kami tidak meneruskan kebenaran itu kepada generasi berikutnya. Makanya negara itu walaupun besar, walaupun kelihatannya wah teknologinya, tapi kekristenan mulai pudar. Nilai-nilai kebenaran mulai pudar. Dan menjadi negara yang sekuler sekali. Jadi saya kasih tahu sama Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, yang beribadah di ruangan ini ataupun yang di rumah. Kalau kau ada di rumah bersama-sama dengan anak-anakmu menyaksikan khotbah ini, pastikan kebenaran firman Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, ya, kedalaman akan kasih Tuhan yang kau ketahui selama hidupmu, kau harus wariskan kepada anak cucumu. Tidak ada cara lain untuk membuat kasih setia Tuhan akan terus sampai beribu-ribu keturunan. Ada amin, saudara. Makanya Alkitab itu ada kitab ulangan. Halo. Allah, Yehova, Elohim itu meminta kepada Israel, ceritakan tentang aku, ceritakan tentang kebesaranku kepada keturunanmu, kepada anak cucumu. Ketika kau di ladang, ketika kau di rumah, ketika kau berbaring, ketika kau dimanapun, ceritakan. Makanya gak heran Israel menjadi bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Karena generasi ke generasi mereka menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Itu harus diceritakan sampai ke anak cucu. Siapa yang mau ambil tanggung jawab ini? Saudara yang sudah berkeluarga, bahkan saudara yang ingin berkeluarga, saudara mau ambil tanggung jawab ini. Ada amin? Kepada generasi berikutnya. Saya gak mau anak cucu saya terhilang. Saya mau mereka menjadi alat Tuhan di dalam perkenanan Tuhan, dipakai Tuhan, bahkan jauh lebih diurapi daripada generasi saya, daripada generasi kita. Ada amin, saudaraku. Ya. Jadi katakan sama orang sebelahmu, pengharapan apa yang ada di dalam Kristus kau harus wariskan kepada anak cucumu. Wariskan kepada anak cucumu. Pengharapan imanmu di dalam Kristus kau harus wariskan. Nggak bisa cuman untuk diri kita. Harus diwariskan kepada anak cucu kita. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua. Dan yang saya suka itu ya, Daud itu dalam pengharapannya selalu memuji-muji Tuhan. Makanya ada lagu dari ayat yang ke-8 itu kan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Keren gak lagu itu? Ayat ini dipakai. Poin yang kedua. Bagaimana supaya kita belajar ya untuk mengalami bertumbuh, bertambah di dalam pengharapan. Yang kedua, kita harus bertekun di dalam pengharapan kepada Tuhan. Lanjut slide-nya. Ayat 9 dikatakan gini. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Tahu nggak? Daud itu menyadari bahwa manusia itu nggak selamanya muda dan perkasa. Halo?
Saya maaf ngomong, tadi pagi saya lihat foto teman baik. Saya bilang sama Ibu Irma, kok dia kelihatan jauh lebih tua ya sekarang daripada kita ya, daripada saya. Umur dia tuh lebih muda dari saya bilang. Tapi tiba-tiba Ibu Irma cuman ngangguk-ngangguk aja. Mungkin dia berpikir gini, Ibu Irma, kamu juga sudah jadi lebih tua. Ubanmu sudah muncul di mana-mana. Daud itu sadar bahwa dia gak selamanya muda dan perkasa. Halo? Bilang sama sebelahmu, gak selamanya kau muda, gagah, kelihatannya ganteng, cantik. Suatu saat kau tua, suatu saat kau tuwir, suatu saat rambutmu beruban, suatu saat kekuatanmu berkurang banyak. Rasul Paulus mengatakan, tubuh ini makin merosot. Merosot, sot-sot. Tapi biarlah roh kita terus menyala-nyala bersama dengan Tuhan. Dan layani Tuhan. Seiring dengan waktu, berjalannya waktu, yang muda jadi tua, yang kuat dan gagah tadinya bisa jadi lambat, bisa jadi melemah. Yobel kemarin pas main bulu tangkis, bisa menang loh. Iya, Papa udah tua, udah mau 50, kamu baru belasan usia kamu. Tapi set berikutnya selesai dia. Ya walaupun kita ini udah tua, teknik itu gak bisa ditipu. Pengalaman gak bisa ditipu. Halo? Memang sudah lambat, gak bisa lari-lari itu udah gak kuat. Tapi ingat, walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah lambat, walaupun orang tidak memperhatikan kita, Tuhan tetap memperhatikan kita. Jadi ingat Bapak Ibu saudara-saudariku yang beribadah di rumah, para orang tua yang gak bisa ibadah di ruangan ini, dan memang secara protokol orang-orang yang sudah tua tidak boleh datang ke tempat ruang ibadah. Saya mau kasih tahu, walaupun banyak orang gak memperhatikanmu, Tuhan dari sorga tetap memperhatikanmu. Tuhan tetap rindu bersekutu denganmu. Dan ingatlah, sampai masa tua pun Dia tetap Allah yang akan mengasihimu seperti seorang bapak terhadap anaknya. Amin. Ada amin saudaraku? Ya. Coba kita lihat apa kata Daud. Ya. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Begitu pula segala perkara yang ada di dunia ini tidak bisa kita harapkan dan tidak mampu memberikan pengharapan yang pasti dan kekal. Nggak ada pengharapan yang kekal dan pasti di dunia ini. Ya. Apabila kita berharap kepada manusia, termasuk kepada keluarga, kepada saudara, kepada anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, percayalah, saya akan jamin, ya, jamin, saudara pasti kecewa nanti. Saya jamin itu. Engkau yang sudah tua, jangan berharap kepada manusia. Berharaplah sama Tuhan. Firman Tuhan sudah memperingatkan. Coba kita lihat Mazmur 144 ayat 4. Manusia itu sama seperti apa? Angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Nggak ada daya upaya, nggak ada kekuatan sama sekali. Jadi jangan pernah berharap sama manusia. Berharaplah sama Tuhan. Ya. Kita teladani sikap Daud yang hanya bergantung dan menaruh pengharapannya sama Tuhan. Jadi kalau kita menaruh harap kepada Tuhan,
Percayalah Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ya. Karena Dia tidak akan pernah berubah. Kita bisa berubah. Bahkan kita bisa berubah setia. Tapi Tuhan gak akan pernah berubah. Amin. Ada amin saudaraku? Coba kita lihat Yesaya 46 ayat 4. Apa kata firman Tuhan? Benar gak Dia gak berubah? Ini janji Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Lihat. Aku telah melakukannya dan mau. Ada kata mau. Garis bawah ini tuh. Kalau kau sudah tua. Saya sering tanya anak-anak saya. Kalau papa sudah tua. Mau gak ngerawat papa mama? Oh, papa ini mikirinnya jauh nian, terlalu apa, visioner atau apa? Bukan itu. Pertanyaannya mau apa enggak? Halo? Mereka enggak akan berani jawab. Karena mereka belum tentu nantinya punya kekuatan untuk menanggung kami. Tapi Tuhan katakan apa? Dia mau. Dia mau menanggung kamu terus. Bilang sama sebelahmu, apapun masalahmu, Tuhan tetap mau nanggung kamu. Apapun persoalanmu, Tuhan tetap mau tanggung kamu. Kalau ada bapak ibu yang sudah tua di rumah, siapapun kau merasa ditinggalkan oleh saudaramu, oleh anak-anakmu, oleh teman-temanmu, Tuhan tetap mau menanggungmu. Jangan khawatir. Dan dia bilang, aku mau. Lihat, ada kata mau lagi. Halo. Luar biasa enggak Tuhan kita itu? Bukan hanya mau menanggung, tapi juga mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada amin saudaraku. Ya, dia bukan hanya mau nanggung hidup kita selama kita hidup. Dia bukan hanya mau memikul kita waktu kita masih hidup. Bahkan Dia bawa kita untuk diselamatkan. Makanya saya guyon-guyonan sama Ibu Irma. Ibu Irma kan kemarin bilang, rambutmu sudah kelihatan semua putih tuh. Coba gimanain sih caranya supaya hitam lagi. Saya langsung ingat ayat ini. Nanti kalau saya hitamin lagi, saya nggak digendong Tuhan. Kan yang digendong yang rambutnya putih. Jadi yang rambutnya sudah banyak putih, gak usah khawatir, gak usah dicat-cat. Nanti Tuhan, dia kirim malaikat Tuhan suruh cek. Tuh Tuhan, ini hitam semua rambutnya, gak ada yang putih. Gimana mau? Ini bukan ini, salah alamat ini. Saudara jangan khawatir. Tuhan tetap mau menanggung kita, mau memikul kita. Amin. Ada amin saudaraku? Ya, pertanyaannya. Apa dan siapa sumber pengharapan saudara? Adalah salah besar jika saudara menaruh pengharapan kepada manusia, kepada orang-orang yang saudara anggap hebat, yang saudara anggap kuat. Kalaupun anakmu diberkati, keluargamu diberkati, saudaramu diberkati, punya kedudukan, punya harta banyak, jangan andalkan mereka. Jangan. Jangan andalkan manusia. Karena jelas sekali firman Tuhan. Banyak firman Tuhan memperingatkan kita. Jangan andalkan manusia. Kita lihat Yesaya 2 ayat 22. Gampang ini. Gampang ingatnya. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih dari embusan nafas. Dan sebagai apakah dia akan diangkat? Cuman sembusan nafas manusia itu. Halo. Ya. 1 Timotius 6 ayat 17b. Jangan harapkan manusia. Yang pertama, yang kedua, jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu. Seperti kekayaan. Jelas sekali ditulis ini. Melainkan kepada Allah
yang dalam kekayaannya memberi kepada kita apa, garis bawahi? Memberi kita apa? Segala sesuatu untuk dinikmati. Berapa banyak orang kaya bisa beli rumah besar, tempat tidur bagus, ruangannya, bahkan toiletnya dari emas, tapi dia nggak bisa tidur nyenyak. Sulit buang air. Saudara pikir orang kaya nggak banyak kesusahannya? Banyak yang dia pikirin. Bahkan banyak orang kaya, banyak orang ngumpulkan kekayaan. Dari muda ngumpulin kekayaan, sudah tidak pernah jalan-jalan, bajunya dari merek-merek yang merek apa, tiap hari pakainya kayak gitu. Ya, pikir banyak yang kayak gitu ya. Ya, dia pergi kemana, bajunya baju dapat gratisan semua itu loh. Cat apa, merek produk apa gitu. Nggak pernah beli baju bagus, nggak pernah nih ngumpulin duit aja. Sudah duitnya banyak, nggak pernah jalan-jalan. Jalan sudah banyak, jalan-jalannya untuk berobat. Pergi ke negara lain bukan untuk jalan-jalan, untuk berobat. Menyedihkan nggak yang kayak gitu? Tapi Tuhan kita janji apa? Kalau kita ngandalkan Dia, segala sesuatu yang Dia berikan untuk kita, itu untuk dinikmati. Ada amin saudaraku. Segala sesuatu yang Dia berikan untuk dinikmati. Kau bisa beli makanan steak enak, tapi rasa enak itu dari Tuhan, bukan dari steaknya. Lo kena corona nggak bisa ngerasain apa-apa. Betul nggak? Loh, orang kena corona aja nggak bisa ngerasa, nggak bisa bau, betul nggak? Ya, kena COVID itu. Jadi hati-hati, jangan andalkan kekayaan, andalkan Tuhan. Kalaupun makananmu cuma tempe tahu, tapi kalau dari Tuhan, kau makannya nikmat. Apalagi pakai sambal terasi. Oh, langsung pengen pulang semua ini. Ya. Jadi saudara, ingatlah, apapun yang kau nikmati dalam hidup ini, bisa kau nikmati. Walaupun itu sesederhana apapun yang kau terima dari Tuhan, percayalah itu berkat Tuhan. Tapi apapun kelihatannya kau dapat uang banyak, kau dapat kedudukan banyak, tapi justru menyusahkan hidupmu, pertanyakan, itu dari Tuhan bukan? Atau jangan-jangan dari usahamu yang gak benar? Dari korupsi. Malam ketangkap lagi nih yang korupsi. Kena lagi satu menteri. Ngeri ini bangsa. Udah kaya tapi gak bisa nikmati hidupnya. Tuhannya adalah uang. Hati-hati. Jangan kejar kekayaan. Kejarlah sumber berkat, yaitu Tuhan. Amsal 10 ayat 22 jelas sekali mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Banyak orang kaya tapi susah payah untuk nikmatinya. Kita gak susah payah untuk menikmatinya. Ada amin saudaraku? Ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah batu karang kita yang teguh. Dialah yang layak kita andalkan. Dialah sumber pengharapan kita. Bertekunlah, renungkan, pegang terus pengharapan kita di dalam perintah dan janjinya. Pegang firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu, kata Yesus, akan kutambahkan dalam hidupmu. Akan ditambahkan dalam hidupmu. Dan jelas sekali, orang yang menaruh pengharapan sama Tuhan, Tuhan itu memberkati kita itu untuk meneguhkan perjanjiannya.
bukan hanya untuk menunjukkan bahwa dia bisa beri berkat. Kalau dia cuma bisa beri berkat, apa bedanya dia dengan sesembahan yang lain? Nyi Roro Kidul, di Gunung Kemukus, Gunung Kawi, apa bedanya? Tapi kalau Tuhan kita, dia nyatakan perintahnya, dia nyatakan janjinya, dan waktu kita pegang perjanjian itu, dia menguatkan perjanjian itu dengan apa? Memberkati kita. Dia beri kekuatan untuk kita diberkati. Tapi kalau sesembahan yang lain, dia kasih berkat, tapi kekuatan kita diambilnya semua. Kekuatan hidup kita diambil, bahkan terakhir nyawa kita diambilnya. Tapi kalau Tuhan, kita pegang firman-Nya, kita pegang perintahnya, kita pegang janjinya, dia mengukuhkan perjanjiannya, dia mengokohkan perjanjiannya dengan dia memberikan kita kekuatan untuk jadi kaya. Memberikan kita kekuatan untuk diberkati. Dan ujungnya kita jadi berkat. Apa itu istilah lebih daripada pemenang? Artinya dimanapun kita jadi berkat. Istilah, kalau ada hamba Tuhan kutip itu ayat, ya, Tuhan menciptakan kita lebih dari pemenang, artinya Tuhan mau kita jadi berkat. Bukan pengen jadi menang terus sama orang lain, bukan. Tuhan mau kita jadi berkat. Bukankah ketika kita jadi berkat sama orang lain, bahkan orang yang memusuhi kita, kita terus berkati, dia akan berdamai sama kita. Itu janji Tuhan. Orang yang hidupnya takut sama Tuhan, hidupnya ngandalin Tuhan, musuhnya pun akan diperdamaikan. Bukankah kalau musuh kita ngajak kita damai itu berkat? Ada amin enggak? Ini enggak, jadi orang Kristen makin sungguh-sungguh sama Tuhan tapi musuhnya makin banyak. Bener enggak dia orang Kristen? Kalau orang Kristen itu tadinya banyak musuh, dia makin sungguh-sungguh cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh pegang perintah Tuhan, musuh-musuhnya akan diperdamaikan enggak sama Tuhan? Iya. Itu kerennya Tuhan kita. Coba kita lihat, benar nggak? Tuhan itu kalau kita naruh pengharapan sama dia, dia kokohkan dengan berkat. Kita lihat. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, ayat ini bahkan dimulai dengan kata ini, diberkatilah. Wah, saudara nggak bilang amin ya? Kayaknya sudah biasa kayaknya firman ini. Udah biasa baik ya? Nggak menggetarkan hatimu ini. Lihat, ayat ini pun dimulai dari kata diberkatilah. Coba saudara renungkan baik-baik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lihat, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara tahu nggak? Kalau pohon akarnya dalam, dia temukan sumber air, dia kokoh. Ada truk gandeng punya Pak Krisnan bawa kayu gelondongan yang sudah dipotong yang nggak ada akarnya lagi. Tumbur itu pohon, mobil itu pasti hancur. Pasti hancur. Plus muatannya pohon-pohon yang sudah dipotong nggak ada akarnya, berantakan pasti. Sama anak Tuhan yang akar imannya makin kokoh sama Tuhan, ditumburlah sama orang yang paling kuat sekalipun di dunia ini, berantakan orang itu. Jadi saya mau bilang, kalau kau berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, siapapun lawanmu dibuat berantakan. Kan firman Tuhan katakan gini, kalau dia berdiri di depan kita, siapa lawan kita? Halo? Kalau dia di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau dia sudah bertempik sorak, berserakanlah musuh-musuhnya.
Jadi jangan andalkan kekuatan kita. Ada musuh yang katanya orang kuat, orang hebat, orang segala macam. Gak penting itu. Yang penting kau semakin berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu dikatakan apa? Yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Lihat, ada kata apa itu? Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun ini tahun kering gak? Banyak masalah gak? Banyak perkara-perkara gak enak gak? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, dikatakan tidak khawatir di masa tahun kering. Dan tidak berhenti apa? Menghasilkan buah. Siapa mau tahun depan saudara semakin kokoh di dalam Tuhan? Saudara semakin mengandalkan Tuhan. Mau ini pandemi manjang, saudara makin dalam. Cari sumber Tuhan. Rendahkan diri kita. Saya percaya, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Saya ngerasa tahun depan ini banyak perkara besar. Nggak tahu dengan saudara, tapi saya impresi saya waktu saya doa, saya nyembah Tuhan. Tahun depan akan menjadi tahun yang tidak akan pernah kita lupakan. Tahun depan akan banyak orang-orang datang kepada Tuhan melalui hidup kita. Tahun depan setiap usaha-usahamu, pekerjaanmu, itu bukan dimaksudkan untuk memperkaya dirimu. Dimaksudkan Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi Dia. Bahkan orang-orang akan datang kepadamu menanyakan hal-hal yang kau alami itu dari siapa. Siapa yang jadi backupmu, siapa yang kau andalkan. Dan pada saat itu engkau dengan gagah perkasa akan mengatakan, Tuhan itulah pengharapanku, Tuhan Yesus itulah benteng hidupku, Tuhan itulah sumber berkatku. Saudara gak akan ragu untuk mengatakannya. Ada amin. Ada amin saudaraku. Ayat terakhir. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Ada amin. 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita tundukkan kepala. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Firman ini mengajarkan kami kembali ya Tuhan. Untuk berani mengandalkan Kau lebih dan lebih lagi. Untuk berani seperti Daud Tuhan. Yang terus Tuhan belajar menaruh pengharapan kepadamu Tuhan sampai masa tuanya. Bahkan dia sudah memulainya sejak masa mudanya, bahkan dari sejak kandungan ibunya. Dia tahu Tuhan akan kebesaran-Mu. Tuhan, inilah menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, yes Lord, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Dengan Roh-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku menggenapi firman. Kami mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti ya Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau itu sempurna. Ajaiblah Tuhan segala rancangan-Mu atas kami. Bapa, biarlah hari-hari ini, di akhir tahun ini Tuhan, kami akan terus Tuhan belajar, menaruh pengharapan kami yang besar hanya kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak untuk kami percayai. Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak untuk kami andalkan. Bahkan ya Tuhan, firman-Mu berjanji ya Tuhan, ketika kami menaruh pengharapan di dalam Kau, ketika kami mengandalkan Kau Tuhan, maka hidup kami, keluarga kami, anak-anak, saudara-saudara kami akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Bahkan melalui kehidupan kami, banyak orang akan mengalami berkat Tuhan. Banyak orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan banyak orang akan melihat tanda dan mujizat melalui kehidupan kami. Bapa, aku berdoa pagi hari ini untuk anak-anak-Mu Tuhan. Terlebih lagi anak-anak kami yang masih muda dan masih remaja. Mari anak-anak muda, angkat tanganmu. Anak-anak di rumah, angkat tanganmu. Kita akan berdoa. Kami generasi sebelumnya akan berdoa untukmu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami menjadi generasi yang lebih baik daripada kami. Anak-anak kami Tuhan adalah anak-anak yang diberkati oleh Engkau. Kejadian mereka sejak dalam kandungan ibunya adalah dahsyat dan ajaib. Tuhan, aku percaya kalau mereka hari ini boleh mengenal Engkau bahkan lebih cepat daripada umur mereka. Aku percaya Tuhan, sampai masa tuanya mereka akan menjadi generasi yang perkasa di bumi. Mereka akan menjadi generasi yang menjadi berkat, bukan hanya bagi keluarganya, bagi kotanya, bahkan bagi bangsanya, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Mereka akan menyuarakan suara kenabian. Bahkan firman-Mu mengatakan ya Tuhan, oh teruna-teruna kami akan mendapatkan penglihatan. Anak-anak kami akan bernubuat demi nama-Mu. Tuhan, Kau lihat Tuhan anak-anak kami ini. Kami tidak mau melihat mereka seperti yang sekarang ini. Kami mau melihat mereka seperti yang Kau lihat ya Tuhan. Aku percaya mereka akan menjadi generasi emas kami. Mereka akan menjadi generasi penerus kami.
Mereka akan menjadi generasi yang akan membawa gereja-Mu diperlebar ya Tuhan. Kerajaan-Mu diperlebar ya Tuhan di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap anak-anak kami. Apapun Tuhan cita-cita dan masa depan mereka, jadikanlah Tuhan seperti apa yang Kau kehendaki. Dan kami percaya, kami sebagai orang tua, sebagai generasi berikutnya, kami akan membawa mereka terus Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati anak-anak kami, bahkan anak-anak kami yang belum lahir sekalipun. Saat ini Tuhan, kalau benih ilahi itu akan Kau berikan kepada keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan, aku percaya anak-anak itu lahir di dalam kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh beribadah. Kami percaya Kau akan meneruskan pekerjaan-Mu yang baik dan ajaib sampai kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan kalau ada pengumuman yang akan disampaikan. Halo Jemaat City Blessing Palembang, ketemu lagi dengan saya, Yosafat Belsazar Huta Barat alias Yobel. Pada kali ini saya akan menyampaikan pengumuman pada awal bulan Desember. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Marilah kita memberi persembahan, baik melalui kotak persembahan maupun rekening gereja. Ingat, jangan lupa, ada doa jemaat dan doa syafaat, serta kegiatan-kegiatan lainnya di minggu ini. Juga, mari kita dukung pelayanan di Jambi, Muara Bungo, serta pelayanan Compassion Ministry. Untuk anak muda, jangan lupa kita ada Youth Christmas Celebration se-Indonesia tanggal 13 Desember jam 6 sore waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel CBC Karawaci. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun di minggu ini. Sengal Cukamnida. Sekian pengumuman dari saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lain. Shalom, Jemaat City Blessing Palembang yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan merayakan Natal di tahun 2020 ini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh Jemaat City Blessing Palembang untuk merayakannya bersama-sama dalam ibadah Natal dan perayaan Natal di hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, baik melalui ibadah di offline dan juga melalui aplikasi Zoom. Mari ajak seluruh keluarga, teman, handai tolan untuk dapat mengikuti acara ibadah Natal kita kali ini, dan biarlah kiranya kasih dan sukacita Natal membawa kita semua merasakan betapa indahnya kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran Ajak kau Tuhan.
Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing yang beribadah offline di tempat ini, dan juga saudara-saudariku yang beribadah di rumah, angkatlah kedua tanganmu, angkatlah hati, pikiran, roh, jiwa, tubuhmu untuk menerima berkat-berkat dari sorga. Dan biarlah kita semua diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahmu dengan sinar wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus, membawa kita untuk tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama menerima di dalam doa yang diajarkan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.